Halo semuanya, berjumpa lagi dengan RevTech Channel. Di video kali ini gue mau bahas iPhone yang paling jarang dapat diskon. Ya, iPhone 12. Beberapa bulan ini, distributor resmi iPhone di Indonesia seperti iBook, Digimap, dan lain-lain sering banget ngediskon iPhone. Pertama iPhone 11, kemudian lanjut iPhone 13. iPhone 11 lagi, kemudian 13 lagi, 11 lagi, dan seterusnya. Bahkan nih, beberapa hari yang lalu, iPhone 14 dan 14 Pro di marketplace pun bertaburan diskon. Tapi anehnya, gue jarang banget lihat mereka ngediskon iPhone 12. Entah guanya yang kelewat atau emang gak ada ya. Padahal iPhone 12 ini adalah iPhone dengan flat design pertama setelah era iPhone-nya Steve Jobs, yaitu iPhone 4, 4S, 5, dan 5S. Setelah itu iPhone 6 sampai 11 adalah era iPhone dengan desain frame yang melengkung. Gua sendiri udah cukup lama menantikan flat design kayak gini. Karena desain inilah sebenarnya yang otentik iPhone banget. Walaupun kalau digenggam jadi kurang nyaman sih kalau dibandingin dengan desain yang melengkung. Tapi kalau udah dipakai 2 atau 3 hari juga bakalan terbiasa sih. Tapi kalaupun masih kurang nyaman, masalah ini bisa diselesaikan dengan pakai casing. Bahkan kayaknya pakai iPhone pada dipakein casing semua deh. Jadi seharusnya nggak akan jadi masalah sih flat design ini. Justru flat design inilah yang ngebuat iPhone jadi jauh lebih elegan. Untuk tombol-tombolnya sendiri juga nyaman banget pas ditekan. Build quality-nya juga kelihatan mewah, elegan, dan perfect banget khas produk-produk Apple. Bagian belakang iPhone 12 ini masih sama, menggunakan material kaca glossy yang gampang ninggalin bekas sidik jari. Sementara di modul kameranya menggunakan material frosted glass. Untuk frame-nya sendiri menggunakan aluminium finishing doff ya, dan malah bagian ini yang gak ninggalin bekas sidik jari. Kemudian iPhone 12 ini juga membawa upgrade yang cukup banyak dari pendahulunya si iPhone 11. Pertama dari segi performa, iPhone 12 ini chipsetnya udah gunain A14 Bionic. Untuk penggunaan sehari-hari seperti multitasking masih powerful banget. Untuk main game Mobile Legends dan Genshin Impact pun settingan high-res masih mumpuni banget. Wajar ya, karena Apple sendiri ngeklaim chipset A14 Bionic ini 50% lebih powerful dibandingkan A13 Bionic yang dipakai iPhone 11. Kemudian untuk layarnya sendiri, iPhone 12 ini menggunakan layar 6,1 inch. Resolusi layarnya juga udah Full HD, Super Retina XDR OLED dengan kecerahan 625 nits dan maksimal di 1200 nits dengan kerapatan 460 ppi, walau untuk refresh rate-nya sendiri masih 60 Hz. Untuk hasil layar iPhone 12 ini sudah sangat memanjakan mata lah. Warnanya natural dan tajam. Buat nonton video mantap lah pokoknya. Jika kalian sebelumnya gunain iPhone 11 lalu beralih ke iPhone 12 ini, akan kerasa banget perbedaan kualitas layarnya dan bakalan ogah buat balik lagi ke iPhone 11. Peningkatan lainnya ada di sektor kamera. iPhone 12 ini menggunakan setup dual kamera yaitu wide dan ultra wide. Keduanya sama 12 megapiksel. Termasuk juga kamera depannya menggunakan 12 megapiksel. Untuk hasil perekamannya maksimal di 4K 60 fps. Untuk hasil fotonya sendiri khas iPhone ya, natural dan gak overcolor. Untuk kualitasnya sendiri hampir nggak bisa dibedain antara foto dengan lensa wide ataupun dengan ultra wide-nya karena sama bagusnya. Kemudian untuk hasil perekaman videonya, iPhone 12 ini masih sangat bagus bahkan di tahun 2023 ini ya. Hasilnya tajam dan juga stabil. Selain itu juga dukungan aplikasi sosial media yang maksimal untuk iPhone. Kelebihan inilah yang menjadikan iPhone ini banyak diminati
para konten kreator di platform-platform sosial media seperti Instagram, TikTok, dan kawan-kawannya. Selanjutnya masalah baterai. Secara spek, sebetulnya baterai iPhone 12 ini kalah jika dibandingkan dengan iPhone 11. iPhone 12 mengusung baterai dengan 2815 mAh. Agak sedikit mengecewakan sebetulnya, tapi setelah dipakai secara real time, ternyata screen on time-nya tembus di 7 jam, bahkan terkadang bisa 8 jam untuk penggunaan normal multitasking, sosial media, dan sedikit main game. Selain itu, iPhone 12 juga sudah didukung oleh fitur-fitur pendukung seperti sudah support untuk jaringan 5G, sertifikasi IP68, ada NFC juga, wireless charging, dan wireless charging MagSafe yang pastinya masih sangat layak, bahkan untuk dipakai 2 atau 3 tahun ke depan. Kesimpulannya, iPhone 12 ini secara desain masih sangat keren, kamera overkill, performa powerful, dan fitur-fitur pendukungnya pun keren. Tapi di harga yang 10,5 juta untuk varian 64 GB dan 11,5 juta untuk 128 GB, gua rasa iPhone 12 di tahun 2023 berat ya buat direkomendasiin. Karena apa? Tentu saja karena mending ambil iPhone 13 128 GB. Chipsetnya lebih kencang, kamera juga lebih bagus, ada fitur cinematic mode, dan support OS yang lebih lama 1 tahun. Tapi jika harga iPhone 12 berada di bawah 10 juta untuk varian 128 GB, baru disinilah iPhone 12 terasa worth it. Ya, itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat, like dan komen jika suka, subscribe jika belum, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.